sebelum kita melakukan hubungan intim itu, jadi kita harus ada pemanasan dulu. Kita bercumbu ya, ada pemanasan, jadi tidak langsung des gitu, tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat ngaji bareng yang dirahmati Allah, doa kita bersama semoga kenikmatan, keberkahan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selalu mengiringi langkah kita dan orang-orang yang kita kasihi. Mengenai tentang pernikahan, kemarin sudah kita ulas dan ini adalah kelanjutannya ya. Jadi antara lain salah satu dari tujuan pernikahan selain litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, kemarin ada juga ini tujuannya dari pernikahan adalah untuk mendapatkan dzurriyyah, untuk mendapatkan keturunan ya, dalam arti keturunan yang sah setelah pernikahan, keturunan yang baik, berkualitas, soleh-solehah dan baik secara fisik maupun secara psikis, baik jasmani maupun rohani, itu yang didambakan oleh semua pasangan yang sudah menikah. Nah, karena apa? Karena di dalam pernikahan yang sah, dzurriyyah yang dihasilkan, keturunan yang dihasilkan menurut kita orang Muslim itu nantinya merekalah yang akan memikul kelanggengan agama Islam. Jadi memikul kelanggengan Islam, mensyiarkan Islam. Karena apa? Karena insan yang beriman dengan kualitas yang sangat luar biasa itu akan bisa melanggengkan Islam. Jadi orang-orang mukmin yang nantinya dihasilkan akan memenuhi surganya Allah, akan sebagai penghuni surganya Allah. Jadi memang dzurriyyah itu sangat diidam-idamkan oleh semua pasangan ya. Beruntunglah bagi kita semua yang sudah mempunyai pasangan, yang sudah mempunyai keturunan, dan buat yang belum mempunyai keturunan selalu bersemangat, selalu berdoa, ud'uni istajib lakum, berdoalah kepadaku, kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita semua. Selalu positif sama Allah ya. Untuk selanjutnya, bagaimana sih cara mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan tentunya diawali dengan sebuah pernikahan ya, pernikahan yang sah menurut agama, sah menurut hukum negara ya. Setelah itu dan bagaimana? Tentunya berkumpul ya. Berkumpul artinya apa? Melakukan hubungan suami istri, dalam arti berjima ya. Jadi unboxing. Nah, jadi untuk malam pertama ya. Jadi bagaimana sih cara melakukannya? Apa saking ngebetnya, saking kepengennya menahan selama sekian tahun, wah ini kepengen dan unboxing langsung diembat aja? Tidak, karena apa? Di Islam semua itu ada aturannya ya. Jadi ada hukum-hukumnya, ada tata caranya juga ya. Jangan sampai kita semua itu mencari ilmu-ilmu untuk unboxing untuk malam pertama itu pada jalan yang salah. Soalnya apa? Sekarang tidak bisa kita pungkiri, di YouTube sudah banyak konten-konten yang mengulas tentang cara berhubungan suami istri. Nah, dan itu juga berbagai sumber. Kalau kita harus merujuk kepada sumber Islam, karena apa? Islam punya aturan sendiri dan non muslim juga punya aturan sendiri. Jadi jangan sampai kita salah ya. Salah kita, oh ini kok bagus ya kayaknya ini cara berhubungan seperti ini, tapi kita harus nyari sumbernya yang valid sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan tata cara Islam itu yang bagaimana ya. Karena Islam punya aturan sendiri dan non muslim juga dia akan ngasih tahu tata caranya mereka, aturannya mereka, hukumnya mereka gitu ya. Jadi kita harus menggunakan tata cara kita. Yang pertama apa itu? Niat.
ya. Jadi niat diawali dengan bismillah, niatnya berjima ya. Ini harus hafal dan wajib dihafalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Jadi artinya, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari rizki. Rizki dalam arti ini, kalau berhubungan badan tadi bisa membuahkan sebuah embrio, bisa menjadikan keturunan, berhasil menjadi si jabang bayi, maka akan terlindungi dari godaan setan. Karena tadi ya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari rizki yang akan kamu berikan kepada kami. Jadi sebelum kita tahu apa yang kita lakukan ini akan menjadikan embrio di kandungan kita atau tidak, itu kita sudah mendoakannya ya, supaya apa? Supaya tidak ada setan yang mengganggunya, yang mengganggu si jabang bayi ini. Dan kelak kalau jadi anak, maka anaknya akan terhindar dari godaan setan, tidak nakal, jadi anak yang soleh-solehah gitu. Dan apa perlu digarisbawahi, yang paling wajib untuk berdoa ini adalah suami ya. Misal dilakukan suami istri bagaimana? Boleh, sangat bagus sekali, tapi yang paling wajib adalah seorang suami. Jadi bagi para istri yang misalkan ada suami yang saking ngebetnya mau bergaul, mau berkumpul, jadi tolong ingatkan dulu, Mas, ayo niat dhisik. Nah gitu ya, tolong saling mengingatkan. Terus yang kedua apa? Sebelum kita melakukan hubungan intim itu, jadi kita harus ada pemanasan dulu. Kita bercumbu ya, ada pemanasan. Jadi tidak langsung des gitu, tidak ya, karena semua itu harus kita merubah situasi yang romantis, situasi yang indah, jadi untuk menumbuhkan hasrat-hasrat yang maksimal. Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, bukan golongan kami yang tidak mencumbui sebelum bersetubuh. Jadi sebelum bersetubuh harus dicumbui dulu ya. Kita puji pasangan kita puji istri kita puji suami kita, wahai sayangku, wahai bidadariku, wahai rajaku ya, sehingga bisa menimbulkan hasrat yang sangat maksimal ya. Jadi disiapkan wangi-wangian. Kalau memungkinkan kita siapkan camilan, makanan gitu. Kita tempat yang nyaman kita siapkan. Terus jadi dalam berhubungan intim ini itu kita memaksimalkan untuk hubungan biologisnya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar berhubungan intim saja, tapi ibadah yang dikerjakan ini untuk mendapatkan kenikmatan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya yang ketiga itu apa? Tidak boleh menggauli istri dari dubur. Mohon maaf sekali ya, jangan menggauli istri dari dubur. Dubur itu apa? Dubur itu anus ya, jalan belakang ya. Tidak boleh tidak boleh menggauli lewat dubur. Dan yang kedua, pada saat istri itu haid atau nifas tidak boleh digauli, tidak boleh disetubuhi ya. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, terlaknat bagi mereka siapapun yang menggauli istrinya melalui dubur gitu ya. Jadi mohon maaf, jangan menggauli istri Anda, pasangan Anda melalui dubur. Nah,
gitu ya. Makanya tadi di awal saya ingatkan banyak sekali tata cara berkumpul, konten-konten yang dibuat di YouTube itu yang dikeluarkan oleh non muslim ya. Jadi ada berbagai gaya ini itu antara lain menggauli lewat dubur, lewat anus itu tadi, karena mohon maaf anus itu tempat keluarnya kotoran gitu ya. Jadi belajarlah berhubungan biologis ini lewat apa ya, sesuai dengan aturan kita gitu ya. Kalau yang ditampilkan di film porno itu memang sangat hot sekali ya, sangat menggairahkan sekali, tapi tata aturannya, tata caranya itu ada beberapa yang berlawanan dengan aturan kita sebagai seorang muslim itu. Jadi berbahaya sekali kalau ada tadi juga apa saat haid atau nifas, jangan digauli, jangan disetubuhi istri Anda karena berbahaya sekali. Terus karena istri Anda sedang mengeluarkan darah kotor ya, jadi tidak boleh digauli. Terus bagaimana misalkan si suami sudah kepingin sekali berhubungan badan, wong suami saya tuh merantau, pulangnya itu 1 bulan sekali, bahkan sampai 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Delalah pas pulang itu saya lagi haid, itu bagaimana? Padahal nolak keinginan suami kan tidak boleh. Terus juga kasihan suami juga baru pulang kan gitu. Itu bukan berarti kita tidak boleh mencumbui ya. Boleh kita mencumbui di area manapun diperbolehkan, tapi jangan di kemaluan gitu ya. Jadi semuanya diperbolehkan termasuk oral seks ya, oral seks. Tahu ya oral seks itu apa? Onani juga boleh, tapi onani itu onani itu haram bagi laki-laki kalau dikerjakan sendiri. Kalau istri tidak ada haram bagi onani ini. Jadi untuk laki-laki onani kalau dikerjakan sendiri itu haram ya. Jadi tadi misalkan haid, istrinya haid atau nifas, bercumbu silahkan bercumbu, tapi jangan melakukan hubungan intim tadi. Silahkan bercumbu di area manapun, tapi untuk yang kemaluan mohon jangan sampai didekatkan kemaluan dengan kemaluan, nanti akan kesetrum, bahaya sekali gitu ya. Ada hadis yang benar-benar harap diperhatikan, yang artinya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang sedang berhubungan biologis di antara mereka, bercerita kepada temannya, yaitu yang sangat dilarang sekali. Misalkan ya pasangan suami istri melakukan hubungan biologis, terus mohon maaf sekali suaminya jagung di tempat ngopi lah, di warung atau pada saat makan siang bareng teman-temannya atau bagaimana, suaminya bercerita, wah istri saya itu sangat luar biasa servisnya, semalam begini. Itu dilaknat sekali oleh Allah. Tidak boleh hal yang sedemikian itu. Karena apa? Karena nanti akan menimbulkan sesuatu yang sangat fatal. Jadi teman kamu yang kamu ceritain nanti dia akan berfantasi, oh iya ya istrinya si A ini sudah cantik, sudah seksi, servisnya katanya dia oke juga. Dia akan berfantasi, terus dia misal punya nomor kontaknya, dia akan menghubungi si istrinya tadi. Si istrinya juga, loh kok tahu apa yang saya lakukan, kok gini. Jadi nanti akan timbul sesuatu yang sangat bertentangan dengan Islam tadi. Bisa jadi nanti akan muncul perselingkuhan atau bagaimana. Begitu juga si istri tidak boleh menceritakan hal di ranjang Anda kepada siapapun itu, karena itu adalah rahasia gitu ya. Jangan sampai si teman Anda ya, para istri, teman Anda itu timbul hasrat untuk memiliki suami Anda.
suaminya Mbak ini loh udah ganteng, udah seksi, kerjaannya mapan, duitnya banyak, wah main ranjangnya itu aduhai sekali katanya istrinya, dia cerita sama saya, oleh tak rayunya tak bedane jadi nanti timbulnya akan seperti itu gitu. Jadi dilanat sekali untuk menceritakan hubungan biologis seorang suami istri kepada siapapun itu, ya. Karena yang efek yang ditimbulkan adalah timbul hasrat untuk memilikinya, untuk keinginan untuk memilikinya. Nah gitu ya. Jadi sahabat ngaji bareng semuanya, ini adalah adab-adab yang perlu diperhatikan dalam unboxing dalam malam pertama bagi para pasangan baru. Semoga menjadikan ilmu bagi kita semua, bagi pasangan yang mau akan menikah ataupun bagi pasangan lama seperti kita ini. Tak ada salahnya kita memulai untuk melakukan adab-adab yang dianjurkan oleh ajaran Islam sesungguhnya. Terima kasih, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua, semoga menambah ilmu pengetahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.